Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai perbandingan vektor dan juga koordinat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Mangladia Trulandari, nomor absen 24 dari kelas 10 MIPA 6. Adapun pokok-pokok materi yang akan saya bawakan adalah yang pertama, perbandingan vektor, yang kedua, perbandingan koordinat, yang ketiga, contoh perbandingan vektor dan perbandingan koordinat, dan yang terakhir adalah latihan soal mengenai perbandingan vektor dan juga perbandingan koordinat. Kita langsung aja masuk ke pokok materi yang pertama, yaitu perbandingan vektor. Perhatikan diagram kartesius berikut ini. Arah mendatar kita sebut sebagai sumbu X, dan arah vertikal kita sebut sebagai sumbu Y. Dan titik di tengah ini merupakan titik O, yaitu 0,0. Misalkan, ada dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Kita tarik garis, dan di antara titik A dan titik B ada titik lainnya, yaitu titik P. Dengan perbandingan AP yaitu M, dan perbandingan PB yaitu N. Jika kita tarik sebuah vektor dari titik O ke titik A, maka kita akan memperoleh sebuah vektor posisi yang kita sebut saja sebagai vektor posisi A. Dan jika kita tarik sebuah vektor dari titik O ke titik B, maka kita juga akan memperoleh vektor posisi yang kita sebut sebagai vektor posisi B. Sama halnya dengan vektor posisi A dan vektor posisi B, maka jika kita menarik sebuah vektor dari titik O ke titik P, kita juga akan memperoleh sebuah vektor posisi yang kita sebut sebagai vektor posisi P. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh vektor posisi P jika diketahui vektor posisi A dan juga vektor posisi B? Kita dapat menggunakan rumus vektor posisi P sama dengan M dikali vektor posisi B ditambah N dikali vektor posisi A per jumlah dari perbandingan M ditambah N. Atau, kalau kita tinjau dari gambar, itu caranya kita kaliin silang. Nah, dari perbandingan M ini, kita kali silang ke bawah ke vektor posisi B. Nah, terus perbandingan N ini, kita kaliin silang ke vektor posisi A. Terus perbandingannya kita jumlahin. Selanjutnya, kita masuk ke pokok materi yang kedua, yaitu perbandingan koordinat. Misalkan, diketahui dua buah titik, yaitu titik A dan juga titik P, yang dihubungkan dengan garis, dengan koordinat titik A yaitu XA, YA, koordinat titik B yaitu XB, YB. Di antara titik A dan titik B, ada sebuah titik lainnya yang kita sebut sebagai titik P, dengan koordinat XP, YP. Diketahui juga bahwa perbandingan AP yaitu M, dan perbandingan PB yaitu N. Maka, untuk mencari titik koordinat dari P ini dapat digunakan rumus. Nah, ini artinya perbandingan vektor AP dan berbanding vektor PB itu sama dengan M berbanding N. Nah, rumus untuk mencari koordinat XP itu dapat kita gunakan rumus M dikali XB ditambah N dikali XA per M ditambah N. Seperti perbandingan vektor tadi, jika ditinjau dari gambar, itu caranya dikaliin silang. Jadi, kita lihat di sumbu X dulu untuk mencari XP-nya. Berarti M dikali XB ditambah N dikali XA per jumlah perbandingannya. Untuk mencari YP itu sama, tapi kita tinjau dari sumbu Y-nya. Jadi, M dikali YB ditambah N dikali YA per jumlah perbandingan. Untuk perbandingan koordinat di R2 dan juga di R3, itu sebenarnya rumusnya sama, yang membedakan hanyalah komponennya. Di mana pada R2 itu hanya terdiri dari dua komponen, yaitu XA dan juga YA. Sedangkan pada R3 ada 3 komponen, yaitu menambahkan satu komponen lagi, yaitu komponen Z. Jadi nanti jika dia di R3, maka komponennya akan menjadi 3, yaitu XA, YA, dan menambahlah satu lagi, yaitu ZA. Nah, caranya sama. Misalnya di sini ada titik A dengan koordinat XA, YA, dan juga ZA. Di sini ada XP, YP, ZP, dan di sini ada XB, YB, dan juga ZB. Untuk mencari ZP-nya itu sama. Kita lihat pada komponen Z-nya. Jadi kita kaliin silang M dikali ZB ditambah N dikali ZA per jumlah perbandingan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, titik P terletak pada garis AB, di mana titik A memiliki koordinat 11,3,2 dan titik B memiliki koordinat 6,8,3. Dan diketahui juga bahwa AB berbanding BP itu 5 berbanding min 2. Tentukan koordinat titik P. Untuk mempermudahnya, kita gambar dulu. Nah, titik P terletak pada garis AB.
ini titik A, ini titik B, dan ini garis AB. Titik B berada di antara AB, berarti titik B ada di tengah. Dengan koordinat titik A yaitu 11, 3, min 2, dan B 6, 8, 3. Diketahui juga bahwa perbandingan AB itu 5, dan perbandingan BP itu min 2. Tentukan koordinat titik P. Nah, kita tinjau dulu. Tadi kan di rumus perbandingan koordinat itu, rumusnya diketahui perbandingan AP berbanding PB. Sedangkan di sini yang diketahui adalah AB berbanding BP. Berarti kita cari dulu perbandingan dari AP berbanding PB. Nah, tadi kan perbandingan AB itu 5. Terus perbandingan BP itu B min 2. Nah, tadi kan perbandingannya itu AP dari AP ke PB. Nah, sedangkan ini dari BP itu min 2. Berarti dari PB itu 2. Jadi kebalikannya gitu loh. Kan kalau BP jadi kalau misalnya BP itu min 2, maka PB itu 2. Kan dia ke kiri tuh. PB ke kiri itu min 2. Nah, sekarang dari P ke B gitu ke kanan itu 2. Nah, jika sudah diketahui bahwa perbandingan PB itu 2, sedangkan perbandingan AB itu 5, maka kita bisa dapat perbandingan AP yaitu perbandingan AB dikurangi perbandingan PB, yaitu 3. Jadi kita udah tahu bahwa perbandingan AP 3 dan PB 2. Nah, untuk mencari titik koordinat P, kita pakai rumus yang sudah ditentukan tadi. Kita dapat lihat ada 3 komponen yang artinya ini merupakan perbandingan koordinat pada R3. Yang pertama, kita cari titik XP-nya dulu, yaitu perbandingan ini kita kali silang 3 dikali 6 ditambah 2 dikali 11 per 3 ditambah 2. 3 dikali 6 dapat 18, 2 kali 11 dapat 22, per 3 tambah 2 dapat 5. 18 tambah 22 dapat 40, per 5 sama dengan 8. Kita dapat koordinat titik XP. Selanjutnya, kita cari koordinat titik YP. Sama seperti tadi, tapi sekarang kita lihat pada koordinat Y-nya. Jadi 3 dikali 8 ditambah 2 dikali 3 per 3 ditambah 2. 3 kali 8 dapat 24, 2 kali 3 dapat 6, per 3 tambah 2 dapat 5. 24 tambah 6 sama dengan 30 per 5 dapat 6. Jadi kita sudah dapat juga bahwa koordinat titik YP yaitu 6. Selanjutnya kita cari koordinat titik ZP. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu caranya sama, cuma bedanya kita lihat di komponen Z-nya. Di 3 dikali 3 ditambah 2 dikali min 2 per 3 ditambah 2. 3 kali 3 dapat 9, 2 dikali min 2 itu min 4, per 3 tambah 2 sama dengan 5. Itu 9 dikurang 4 sama dengan 5, per 5 sama dengan 1. Jadi diketahui bahwa koordinat ZP-nya itu 1. Maka koordinat titik P yaitu X, Y, Z. Jadinya 8, 6, 1. Contoh soal yang kedua. Misalkan ada sebuah persegi A, B, C, dan juga D. Dan dari titik A ke titik E itu ditarik sebuah garis. Dan misalkan perbandingan DE itu 3 dan EC itu 5. Dan diketahui juga bahwa vektor AB itu sama dengan U, AB sama dengan U, dan vektor AD sama dengan vektor V. Pertanyaannya, nyatakan vektor AE dalam vektor U dan vektor V. Nah, kita tinjau dulu nih gambarnya. Jadi kan diketahui vektor AB itu sama dengan vektor U, vektor AD juga sama dengan vektor V. Nah, kalau kita tarik garis dari titik A ke titik C, yaitu kita akan menemukan sebuah vektor AC. Nah, vektor AC itu kan sama dengan penjumlahan vektor AB ditambah vektor BC. Kembali lagi ke penjumlahan vektor secara geometri. Vektor AC sama dengan vektor AB ditambah vektor BC. Di mana vektor AB itu diketahui tadi sama dengan vektor U. Dan vektor BC dan vektor AD sama dengan vektor V. Nah, AD, kan ini persegi panjang. Jadi, sisi AD akan sama dengan sisi BC. Jadi, vektor AC ini dapat kita tulis sebagai vektor U ditambah dengan vektor V. Nah, untuk mencari vektor AE, kita gunakan perbandingan yang sudah kita pelajarin tadi. Yaitu,
Ini kita kaliin silang ke bawah per jumlah perbandingan, yaitu vektor AE sama dengan 3 dikali vektor AC ditambah 5 dikali vektor V per jumlah perbandingan, yaitu 3 ditambah 5. Vektor AC itu sama dengan vektor U ditambah vektor V. Jadi kita tulis 3 dikali dalam kurung vektor U plus vektor V kurung tutup ditambah 5 dikali vektor AD, di mana vektor AD itu sama dengan vektor V. Jadi kita tulis 5 dikali vektor V. Nah, ini kita kaliin, 3 kali vektor U sama dengan 3 vektor U, 3 dikali vektor V sama dengan 3 vektor V, dan 5 dikali vektor V yaitu 5 vektor V. Per 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, ini V sama V, jadi kita bisa jumlahin. Jadinya, 3 vektor U ditambah 8 vektor V per 8. Nah, 3 vektor U ditambah 8 vektor V per 8 itu sama artinya dengan 3 vektor U per 8 ditambah 8 vektor V per 8. Jadi 8 vektor V per 8 itu bisa kita sama-sama coret 8-nya, jadi dapat 1. 1 dikali vektor V kan sama dengan vektor V. Jadi hasil akhirnya adalah 3 per 8 vektor U ditambah vektor V. Selanjutnya, ada beberapa latihan soal yang dapat kalian kerjakan untuk mengasah kemampuan kalian dalam materi perbandingan koordinat dan juga vektor. Sekian video materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga penyampaian materi yang kurang tepat dan juga terlalu cepat, dan terima kasih.